si Panguluan say topot maawan sayo nang mandadaw sian roh aku roh si Panguluan tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos ias tutu ias tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang penyesalan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami selalu Tuhan dan tuntun kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Aka hataima para teteonamu, lahomulak tu Jehoba, dokhamu matu ibana, sai marpamuati marohamida hajatun nami sudina. Saya jaloma nadinggan asa hugara rohan hami aka jonggin di bibir nami bahen pilihan Tuho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, gesekan adalah hal yang mungkin terjadi dalam sebuah hubungan. Artinya itu bisa terjadi untuk sesuatu yang berdekatan dan tidak akan mungkin terjadi untuk sesuatu yang berjauhan. Gesekan bisa membuat sesuatu itu jauh lebih dekat, jauh lebih kuat, tetapi gesekan juga bisa membuat sesuatu menjadi lebih hancur. Pohon yang berdekatan menjadi semakin kuat karena gesekan, tetapi pohon itu juga bisa menjadi patah karena gesekan. Tergantung bagaimana gesekan itu berdampak dalam dirinya sendiri, termasuk manusia. Manusia itu adalah makhluk yang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang dia lakukan terhadap kesalahan itu? Mengakui kesalahan adalah hal yang sangat baik dalam mengambil sikap. Tetapi yang mungkin juga terjadi adalah tidak pernah mengakui kesalahan atau menganggap orang lain yang salah. Ini yang sangat berbahaya. Sudah terjadi sebuah dampak dari sesuatu yang tidak baik, tapi tetap tidak pernah mengakui kesalahan. Selalu mengatakan orang lain yang salah. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan hari ini menggambarkan
kehidupan manusia bangsa Israel dengan kesalahan yang ada dalam dirinya. Ternyata tidak menyadari kesalahan, tidak mengakui kesalahan dan tidak mau bertobat menjadi penghalang berkat Tuhan kepada bangsa itu. Hidup mereka secara ataupun sepertinya sangat kering tanpa berkat dari Tuhan. Sepertinya hidup ini tanpa arah, sehingga mereka berkata, "Ampuni segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik." Artinya mereka tidak mendapatkan sesuatu yang baik karena kesalahan itu. Dan ini sudah cukup lama mereka merasa dirinya benar. Firman Tuhan melalui Hosea berkata, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena memang Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengampun. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, datanglah kepada Tuhan. Tapi di dalam Yesaya juga dikatakan, datanglah, berserulah selama ia mau mendengarkan. Artinya Tuhan juga memiliki batas. Ada saatnya manusia itu memang tidak lagi diampuni. Dalam Lukas dikatakan ada dosa yang tidak diampuni, yaitu mengujar Roh Kudus. Kehidupan kita ini tidak luput dari kesalahan. Jangan-jangan kesalahan itulah yang menghalangi berkat Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Mungkin kita perlu untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan ada yang salah Tuhan. Ayub sendiri berkata, jangan-jangan ada yang salah yang dilakukan oleh anakku sehingga aku harus mempersembahkan korban bakaran pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang sangat baik dalam diri kita adalah selalu bercermin kepada firman Tuhan, selalu melihat sudah bagaimana kehadapan kita, perkembangan iman kita di hadapan Tuhan, apakah memang kehidupan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Agar kita selalu belajar dari firman Tuhan, agar firman Tuhan itu memperbaharui hidup kita. Kita selalu bertumbuh kepada hal yang semakin baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan menciptakan kita untuk menerima berkat untuk hal yang baik. Maka firman itu sendiri harus menjadi patokan diri kita, patokan untuk kehidupan kita. Agar kiranya kehidupan kita ini selalu belajar untuk berkembang, untuk semakin baik. Marilah kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita selalu mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, berserah dan mengakui setiap kesalahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap teguran dan arahan dari Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu hidup kami semakin berkenan kepadamu. Berkati dan kuatkan kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.